Kita balik pembagian kedua, pembagian kaidah fikih. Fikih kita bagian. Pertama, kalau Nabi SAW, innamal amal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sahih Bukhari. Dari atas layar 5 kaidah. Yang pertama, umur bermaqasidiyah. Wuduk mesti padanya wuduk dan tujuan itu sama seperti begitu juga mandi, salat dan puasa. Yang kedua, maistatain falaqatu bimatalan. Tersalah dalam menentukan kafarat zihar kepada kafir mu'min. Yang ketiga, la istata'ara dalam wajib atau la istata'tafsil izaidah wa tadarrah. Contoh itu adalah menentukan zakat pada harta yang gaib, halal dan hilang, maka tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat itu malai satu taradul wajun atau wala tafsil izaidah wa tadarrah. Salah dalam zaman itu seketika seseorang salat asar pada hari Kamis ternyata maka terbukti pada hari Jumaat, maka sah salatnya. Yang kelima itu kaidah kelima maqasidul lazilatil lafizi. Contohnya itu adalah mengatakan kalimat talak 3 kali dengan tanpa huruf ataf. Jikalau ia bertujuan dengan istilah maka jatuh 3. Jikalau ia bertujuan dengan huruf taukid maka jatuh tak 1. Kalau Nabi SAW, idza syakka rukun fi salati wa lam yadris alasan arba'an fala tari syakka wal bini ma alama istiqana. Dari atas dari maka yang pertama al-yakin laisa bi syakki. Contohnya itu adalah seseorang yakin bahwa itu suci akan tapi ia ragu ia berhadas maka sungguhnya suci. Yang kedua al-asul bakar makan. Seseorang yang makan dari malam lalu ia ragu batal telah terbit fajar, maka sesungguhnya maka sah puasanya kerana masih tersisa malam. Yang ketiga al-aslu berarti zimah, dia tak bersumpah kepadamu lalu ia bersumpah maka jangan dipuas dengan semata-mata perkataannya maka dia karena kuasa berarti zimah bebas tanggungan dia tak bersumpah kepada mudai. Kaidah ke-9 itu al-aslu fil adam. Contohnya itu adalah tidak ada untung kecuali dikatakan tidak ada untung kecuali segini. Untung kecuali segini karena kuasal tidak ada. Ke-10 yaitu al-aslu fi kulli taqdir bi aqrabi zamani. Seseorang mengkepur wanita melak lalu keadaan dari anak tempat lalu kekal lalu hidup ya anak dengan beberapa waktu tanpa kendala lalu mati anak maka tidak ada tanggungjawab bagi semua kerana mati anak dengan sebab yang lain kerana dekat zaman darinya. Kalau Allah Taala yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridukum bil usr. Dari atas layar dah kaidah yaitu al-musyaqqatu tajib at-taysir. Contoh adalah apabila sulit seseorang menggunakan air maka boleh baginya tayamum. Yang kedua al-asya'u iza tasaddaqat. Bergerak pada salat kerana terpaksa dimaafkan, dan banyak bergerak pada salat kerana tidak ada hajat maka tidak dimaafkan. Kalau Nabi SAW la darar wa la dirar. Di atas saya 7 kaidah yang pertama. Kaidah ke-13 yang pertama darar la yuzal. Contoh itu adalah boleh melakukan kir bagi pembeli jika itu pandai barang. Yang kedua itu adalah la yuzal bi syakki, adalah yuzal bid darar. Jika mendarat seseorang di bawahnya terjatuh dan ada terluka, jika ia membiarkan terjatuh maka matilah orang yang terluka tersebut, dan jika berpindah maka matilah orang lain. Maka secara kasalnya secara alami. Bab yang ke-14 yaitu al-aslu bara'atu al-aslu ad-darutu tumbihul mahzurat. Boleh mengatakan tubihul mahzurat, boleh mengatakan kalimat-kalimat kafir apabila terpaksa. Yang ke-16 yaitu idza kana ma wara syar malakan malar kullu malar kullu ma wara ma la yarkullah ma warda syar mutlaqan ma la tadi sudah itu memang tek sini juga tadi mau biha. Mau balik dari qadariha. Mau balik dari qadariha. Boleh memakan bangkai oleh darurat
dengan kadar menutupi nyawa. Bab yang ke-17 yaitu Al-hajatu qira'atu manzilat ad-darurah. Boleh memandang wajah wanita ajnabi apabila terpaksa ketika bermuamalah dan melamar. Ketika memuamalah dan melamar. Kaidah yang ke 17. Okey, lanjut. 18 yaitu إذا مرد مفسدتان يلزم mawarada mafsad إذا مرد إذا مفسدتان إذا تعرض مفسدتان يلزم bertikab aqafihima. Contohnya itu adalah boleh membela produk semayat apabila dalamnya anak yang punya boleh membela wanita mayit apabila dalamnya anak yang kemungkinan hidupnya anak. Ke-19 yaitu darul mafasid muqaddam wajal masalih. Berkumur-kumur dan sisa bagi orang berwudu itu disunahkan, tetapi makruh bagi orang berpuasa karena berkumur-kumur dan istisya itu disunahkan dan dimakruhkan bagi orang berpuasa karena Sunnah juga. Orang puasa sunnah juga kumur-kumur, sunnah istisya. Tidak secara berlebihan. Ya, berlebihan dalam berkumur-kumur dan dan istisya itu disunahkan dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena takut mendekati perkara yang membatalkan. Qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa man batagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dari atas satu kaidah yaitu al-asl fil abali tahrim, yaitu bercampur baur wanita yang dinikahi dengan wanita kampung dan jumlah mereka sedikit dan karena hukumnya mubah. Apabila jumlah mereka tidak terbatas maka boleh dinikahi karena supaya tidak tertutup bab zina dan terbuka bab nikah supaya tidak tertutup bab nikah dan terbuka bab zina. Kalau Allah Ta'ala wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Dari atas layar 3 kaidah. Yang pertama, kaidah ke-21 yaitu al-adatul muhkamah. Apabila seseorang mengatakan saya jual barang ini segini, mengumumkan kepada orang bahwa saya jual yang segini. Masih mengumumkan. Apabila seorang penjual mengatakan harganya segini yang dengan cara diumumkan, secara global, secara umum, jangan mengumumkan dengan secara umum. Maka digunakan dengan mata uang biasa. Kaidah ke-22 itu mawarada syarat mutlaqan wala bitalafi wala fil lugati yarju ila al-urfi. Contohnya itu adalah menempatkan barang penjagaan, menempatkan satu barang pada barang penjagaan dan berpisah. Yang bilang belum juga lagi, tertendang dah. Saya bilang itu salah tadi. Misalnya seseorang menitipkan barang kepada seseorang, kepada fulan, maka yang menjaga tempat barang itu di tempat, menjaga barang itu di tempat yang aman. Dan jika dicuri dan tercuri, tercuri kan nggak dosa berarti dia. Tercuri orang lain, dicuri oleh orang lain. Yang kedua berpisah pada jual beli, dan yang ketiga kobat dalam jual beli. Baik, ketiga itu al-jitihadu tasqutu bil jitihad. Apabila memutuskan hukum tasqutu, la yasqutu, tak membatalkan lain kudu.
Apabila memutuskan hukum hakim dengan sesuatu dengan tanpa ijtihad dengan ijtihad maka tidak membatalkan ijtihad kedua kepada lalu berubah ijtihad hakim lalu berubah ijtihad yang kedua kepada ijtihad pertama lalu tidak berubah ijtihad kedua kepada ijtihad pertama la yaqda lalu berubah ijtihadnya hakim maka tidak merubah ijtihad kedua kepada ijtihad pertama. Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Dari atas salah satu kaidah yaitu al-isaru bil ibarati mamnu'. Contoh adalah dilarang mengutamakan orang pada saf pertama. Qala Allah Ta'ala wa yasruna anfusahum walau kana bihim khassasah. Dari atas salah satu kaidah yaitu al-isaru bi ghairi ibarati matlub, itu contohnya mengutamakan lain pada tempat tinggal. Kaidah ke-20 ke-26 itu kalau Nabi SAW kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dari atas satu kaidah itu kaidah 26. Contohnya adalah tasarruful imami ala ra'iyati manutubil maslahah. Jikalau membagi zakat oleh si imam kepada 8 asnaf, lalu dan haram bagi si imam melebihkan salah satu dari keperluannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dari keperluannya maksudnya apa? Keperluan orang lebihkan salah satu dari asal 8. Okey. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam udrul hudud bis subhat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalamnya lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Qala mana dia baca salat sama Nabi kayak gitu? Salam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udrul hudud bis subhat. Udrul hudud bis subhat. Dari kaidah itu al-hudud la yaskutu bis subhat. La taskutu. Yaskutu. Al-hudud bis subhat. Al-hudud la yaskutu bis subhat. Antum buat hukum sendiri atau baca hukum orang lain? Al-hududu yaskutu. Taskutu karena dia kembali kepada hudud. Al-hudud taskutu bis subhat. Contohnya itu adalah seseorang mengira bahwa seseorang menggauli seorang wanita dan ia mengira bahwa wanita itu istrinya, maka tidak ada had baginya. Kaidah ke-28. Kalau Allah Ta'ala faman ittara. Qala Ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Contoh dari kaidah itu mal wajibu illa bihi fa wajib. Contoh itu adalah wajib mencuci sebagian leher, kepala dan beserta muka dalam bab wudu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa taqas subhati faqad istabara li dini wardi." Dari hadis atas adalah kaidah ke-29 itu al-khuruju min al-khilafi mustahabun, berkat disunahkan mencuci mani, dan menurut pendapat Imam Malik wajib mencuci mani. Kalau Allah Ta'ala faman yattara ghayra baghi wala adin fala isma alai. Dari atas dua kaidah yaitu ar-rukhsatu bil ma'asi. Jikalau bersafar seorang tidak boleh bagi orang yang bersafar, tidak boleh bagi orang yang melakukan maksiat dengan safarnya menerima rukhsah dari keringanan dari safarnya, yaitu seperti qasar, jamak dan berbuka. Kaidah yang ke-31 yaitu ar-rukhsatu bisyakki. Contohnya itu adalah seseorang wajib mencuci kakinya apabila ia ragu bahwa ia boleh menyapu sepatu. Kalau Allah Ta'ala
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Aisyah Salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Aisyah ujruki ala qadri nasab. Ya Allah. Bahasa Ajraki Aja. Raki Roki gerung. Ajuruki Ajuruki ala qadri nasabik. Dari atas layar satu kaidah yaitu dari hadis atas layar satu kaidah yaitu maka nasara fa'lan kan nasara fa'lan, itu memisahkan dua ibadah nusuk atau manasik lebih baik pada haji qiran. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dari atas dua kaidah. Yang pertama, la yuriku kulluh. Jikalau seseorang tidak mampu berbuat baik dengan 1 dinar dan dia mampu dengan 1 dinar, maka lakukanlah. Kaidah ke-34 yaitu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Contoh itu adalah apabila terpotong sebagian anggota tubuhnya seseorang, maka wajib mencuci sisanya. Qala Allah Ta'ala wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dari atas dua kaidah itu harma fi'lu harma talabuh. Contoh itu adalah haram meminta riba dan meminta pelacur. Kaidah ke-36 itu ma haruma akhuzu haruma etahu. Dari atas contoh itu adalah haram memberi pelacur dan haram memberi riba dan pelacur. Kaidah ke-37 qala Allah Ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharhum. Dari kaidah ke-37 yaitu al khairul mutadi afdal min al qasiri. Dari contohnya itu adalah mengajarkan ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin ay ya'khudha asa akhi bi ghairi tayyibin hasimin. Contohnya itu adalah dari kaidah yaitu ar-ridha bi syai' ridha bima yatawalladu min. Contohnya itu adalah ridho suami istri dengan aib pasangannya, dan jikalau bertambah aib pasangannya maka tidak ada khiyar menurut pendapat yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Dari atas kaidah yaitu dari hadis di atas layar satu kaidah yaitu al-hakimu yadrul al-illati wujudan wa adaman. Al-hukmu yadrul al-illati wujudan wa adaman. Contoh itu adalah khamar itu sifatnya memabukkan, dan jikalau berubah sifatnya khamar yang memabukkan maka niscaya dia halal. Contoh seperti cuka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-halalu ma'alallah fi kitabih, al-haramu Allah fi kitabih, ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Dari atas kaidah satu kaidah yaitu al-aslu fil asya'i bahah. Contoh itu adalah masalah jerapah. Berkata Imam Subki, aku pernah makan jerapah karena hukum asal mubah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.